Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan seperti biasa gue baru aja kelar ngerakit PC pesanan dari salah satu subscriber di FD Channel. Rakitan kali ini gue rasa akan sangat menarik ya buat kalian yang kepengen ngerakit PC dengan spesifikasi yang memadai untuk kebutuhan productivity, ngegame ataupun live streaming game-game kompetitif. Dan untuk harganya tenang aja coy, masih cukup terjangkau sih menurut gue untuk performance dan fleksibilitas yang diberikan. Tapi sebelum kita lanjutin pembahasan seputar PC ini, gue mau ngingetin dulu nih buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, karena dengan begitu kalian sudah sangat mensupport channel ini untuk bisa lebih berkembang dan berkembang lagi. Pastikan juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau gue upload video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Nah, kalau udah, kita lanjutin pembahasannya. Jadi ceritanya Bro Vicky selaku owner pada rakitan PC kita kali ini meminta FD Channel untuk merakitkan PC dengan budget sekitar 10 jutaan awalnya. Tapi setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya ditentukan budgetnya jadi 11 jutaan coy. Requestan dari Bro Vicky juga menurut gua nggak macem-macem ya. Dia cuma minta PC-nya ini terlihat simple, berwarna hitam, dan memiliki lampu RGB berwarna ungu. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja gue jabarkan list komponen dari PC-nya. Pertama-tama untuk prosesor, di sini kita menggunakan CPU dari kubu Intel, yaitu Intel i3 12100F. Untuk prosesor di kelas 1 jutaan, CPU ini gua rasa udah jadi pilihan yang paling pas untuk saat ini. Selain itu, kakaknya si i5 12400F juga lagi naik cuy, jadi kayaknya nggak akan masuk di budgetnya. Tapi tenang aja, di sini kita udah menggunakan motherboard berchipset B660, jadi kalau kedepannya mau upgrade ya masih aman banget cuy. Dan motherboardnya ini adalah ASRock B660M Pro RS per AX. Motherboard yang satu ini merupakan salah satu motherboard B660 termurah yang memiliki built-in Wi-Fi dan Bluetooth di dalamnya. Jadi enak kan, nggak perlu pakai dongle-dongle lagi. Jadi lebih simple pastinya. Lalu untuk CPU cooler seperti yang bisa kalian lihat di sini, kita masih menggunakan CPU cooler stok bawaan Intel. Tapi itu karena di sini Bro Vicky bilang kalau dia kedepannya akan mengupgrade CPU coolernya. Ya mungkin dia mau upgrade ke water cooling atau pakai air cooler yang lebih bagus. Gue juga kurang paham cuy. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya. Di sini untuk RAM kita menggunakan RAM dari brand Team Group, yaitu T-Create Classic 2x8GB 3200 MHz. Next untuk storage-nya, di sini kita hanya menggunakan satu buah SSD NVMe dari brand PNY. Dan ini adalah PNY CS1031 berkapasitas 1 TB. Lalu untuk power supply, kali ini kita percayakan suplai daya kepada brand Deepcool. Dan ini adalah Deepcool PF500W yang sudah bersertifikasi 80+ Watt. Nah, berikutnya untuk casing, karena di sini ownernya kepengen PC-nya ini terlihat simple, kita akan kembali menggunakan casing dari brand Deepcool juga. Dan ini adalah Deepcool Macube 110 Black. Casing ini udah beberapa kali ya masuk ke dalam konten rakit PC di FD Channel, karena memang tampilannya itu simple, minimalis, dan tetap terlihat elegan coy. Dan dalam paket penjualannya, kita juga sudah mendapatkan satu buah fan berukuran 120 mm. Lalu untuk membantu airflow-nya, di sini kita menambahkan 5 buah fan dari brand Dark Flash, yaitu Dark Flash Infinity 8 5-in-1 berukuran 120 mm yang sudah support ARGB. Dan untuk komponen terakhir yang menjadi menu utama di rakitan PC kali ini adalah GPU yang menurut gua value for money-nya ini bagus banget. Yap, ini adalah GPU dari kubu merah, yaitu AMD Radeon RX 6600 8GB GDDR6 dari brand Power Color yang tipenya ini adalah Fighter. Oke, itu aja sih komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita tes performance dari PC-nya, kita intip dulu proses perakitannya coy. Let's go!
Nah, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC-nya. Seperti biasa, pengujian ini kita lakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka. Pertama kita mulai dengan 3D Mark TimeSpy, hasilnya PC ini menghasilkan poin sebesar 6.576 poin untuk CPU-nya dan 8.425 poin untuk GPU-nya, dengan overall score sebesar 8.084 poin. Lalu pada Firestrike bisa dilihat di sini untuk grafik score mendapatkan 24.404 poin dengan fisik score sebesar 17.780 poin. Beralih ke pengujian menggunakan Cinebench R20, i3 12100F mendapatkan skor multi-core sebesar 3.171 poin dengan single core di 617 poin. Suhu tertinggi saat pengujian ini berada di 72 derajat Celcius. Lalu untuk NVMe dari PNY yang kita gunakan memiliki speed read di 2,3 GB per second dan write-nya di 1,7 GB per second menggunakan pengujian Crystal Disk Mark. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian gaming. Seperti biasa, game pertama yang gue coba adalah Valorant. Dengan preset tertinggi, PC ini mampu menghasilkan rata-rata FPS di antara 230 sampai dengan 270 FPS di resolusi 1080p. Berikutnya, gue coba pada game PES 2021. Di resolusi 1080p dengan preset high, rata-rata FPS-nya ternyata cukup tinggi di 270 FPS coy. Saat replay pun juga masih cukup tinggi di angka 180 FPS. Kita lanjut ke game GTA 5. Di resolusi 1080p menggunakan preset tertinggi yang dapat diberikan tentunya dengan MSAA kali 8, PC ini menghasilkan rata-rata FPS di angka 69 FPS. Next, untuk Horizon Zero Dawn, kita coba jalankan benchmarknya dengan preset Ultra Quality di resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 93 FPS dengan skor benchmark sebesar 16.798 poin. Lalu kita juga menjalankan benchmark untuk game Far Cry 6 menggunakan preset Ultra dengan DRX Shadow dan DRX Reflection menyala. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 75 FPS. Lalu berikutnya ada game Overwatch 2. Kita coba jalankan dengan preset Epic di resolusi 1080p. PC ini mendapatkan rata-rata FPS di sekitar 115 sampai dengan 130 FPS. Berikutnya game terakhir yang kita coba seperti biasa adalah Cyberpunk 2077. Di resolusi 1080p dengan preset Ultra tanpa ray tracing dan FSR, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 55 FPS, dan jika ray tracingnya dinyalakan, FPS-nya akan drop ke angka 30-an FPS coy. Lalu berikut ini adalah daya listrik yang dikonsumsi PC ini ketika menjalankan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor. Nah, kalian udah lihat semua kan proses perakitan dan performance dari PC ini. Gua harap sih ownernya puas ya dengan hasil rakitan dan performance yang diberikan. Dan gue juga berharap semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin mau ngerakit PC dengan budget 11 jutaan atau bahkan di bawahnya. Karena menurut gue racikan kali ini tuh masih bisa diotak-atik lagi ya. Mungkin kalian bisa pilih casing yang lebih murah seperti Aerocool Trinity Mini V2, atau mungkin kalian bisa ganti storage-nya ke size yang 500 GB, dan mungkin untuk motherboard-nya kalian bisa ambil ke B660M yang HDV. Tapi ya ingat aja, ada harga pasti ada rupa, jadi sesuaikan aja dengan budget yang kalian punya cuy. Oke, kayaknya segitu aja video gue kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri, don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video, bye bye!